Disclaimer on ya teman-teman, untuk berinvestasi ataupun bermain di dunia cryptocurrency dan saham itu memiliki resiko yang sangat tinggi. Jadi di sini teman-teman harus paham sistemnya seperti apa, platform apa, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting di channel Agrotekun itu tidak ada unsur ajakan ataupun paksaan untuk mengikutinya. Semua keputusan itu ada di tangan kalian sendiri, oke? Hello bro, what's up man? Kembali lagi dengan saya Kuncoro Bintang di channel Agrotekun tentunya. Sebelum masuk ke video, langkah baiknya teman-teman langsung pencet tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya, serta follow Instagram saya yaitu @kuncoro_bp. Oke. Selamat datang di channel Agrotekun. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe di channel ini. Semoga kita semua diberi keselamatan, kesehatan, serta rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini, pada konten kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi ajaib ya teman-teman, yaitu tentang reksadana. Karena saya sudah lama sekali tidak membahas tentang aplikasi ajaib ini. Seperti biasa, kita login terlebih dahulu. Jika teman-teman belum memiliki akun, silahkan teman-teman bisa tonton video yang ini. Di situ sudah saya jelaskan cara daftar di aplikasi ajaib ini. Nanti link akan saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Di aplikasi ajaib ini ada 3 macam fitur. Yang pertama itu tentang saham, yang kedua tentang reksadana, dan yang terbaru itu ada kripto teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin bermain di dunia cryptocurrency, silahkan teman-teman bisa melakukan jual beli kripto di aplikasi ajaib ini. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang reksadana ya. Saya akan fokuskan di reksadana terlebih dahulu. Oke, silahkan teman-teman langsung masuk atau klik di bagian pencarian yang bawah ya teman-teman, yang ini ya. Nah, langsung klik saja. Habis itu teman-teman pilih di bagian reksadana. Dan kita sudah masuk di bagian fitur reksadana. Habis itu silahkan teman-teman pilih jenis reksadananya. Yang pertama itu ada jenis reksadana saham. Habis itu ada yang namanya pendapatan tetap, lalu ada pasar uang, dan yang terakhir adalah campuran. Oke, kita langsung bahas saja ya. Oke, di sini mungkin teman-teman bingung nih, kira-kira jenis reksadana mana yang tepat untuk kita ambil. Ini menurut pribadi saya ya teman-teman, silahkan teman-teman nanti analisis sendiri ya. Yang pertama, apabila di sini teman-teman ingin mendapatkan keuntungan besar, silahkan teman-teman bisa ambil di jenis reksadana di bagian saham ya. Tetapi di bagian jenis reksadana saham ini teman-teman juga bisa mengalami kerugian yang cukup besar. Kenapa seperti itu nanti kita bahas. Yang kedua, apabila di sini teman-teman ingin mendapatkan keuntungan dan memiliki resiko kecil, silahkan teman-teman bisa pilih di bagian jenis reksadana pasar uang. Oke, di sini kita bahas jenis reksadana saham dan pasar uang terlebih dahulu. Kita masuk di bagian jenis reksadana saham. Langsung klik saja ya teman-teman. Oke, kita tunggu ya teman-teman, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat untuk keuntungan 1 tahun terakhir ini ya, dimana yang pertama ini keuntungannya 9,17%, di bawahnya 10,31%. Bisa dilihat ya, ini keuntungan-keuntungan di 1 tahun terakhir. Untuk keuntungan reksadana jenis saham ini menurut saya itu keuntungannya sangat besar ya teman-teman, bisa dilihat ya. Silahkan teman-teman cek sendiri di aplikasi ajaib teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian ini. Ini adalah jumlah minimum investasi kita teman-teman. Untuk setiap pilihan itu beda-beda jumlah minimalnya ya teman-teman, bisa dilihat. Saya akan scroll ke bawah. Di sini juga ada yang minimumnya itu atau minimalnya itu 10.000 saja teman-teman. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, ini minimalnya 10.000. Silahkan teman-teman pilih sesuai dengan kemampuan teman-teman. Oke, nah sekarang akan saya jelaskan kenapa di bagian reksadana jenis saham ini bisa mengalami keuntungan ataupun mengalami kerugian. Saya pilih di bagian rencana cerdas ya teman-teman, langsung klik saja. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini banyak sekali fitur ya teman-teman, dimana di bagian yang paling atas ini adalah menunjukkan waktu ya teman-teman, dimana dari paling
kiri itu adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan seluruhnya. Oke, bisa dilihat di bagian 1 tahun terakhir ini grafiknya itu tergolong naik ya teman-teman, bisa dilihat ya. Kita lanjut di bagian 6 bulan terakhir teman-teman. Menurut saya di bagian 6 bulan terakhir grafiknya itu mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Kita lihat di bagian 3 bulan terakhir. Di sini sudah mengalami penurunan yang cukup drastis menurut saya. Nah, di sini apabila teman-teman memiliki kemampuan untuk analisis pasar saham, maka di sini teman-teman bisa mengetahui nih kira-kira 1 tahun ke depan grafik ini akan naik atau turun. Saya akan ambil contoh di 3 tahun terakhir, bisa dilihat tahun 2019 ya teman-teman, di mana harganya itu kan tinggi. Nah, di awal tahun 2020 harganya menjadi lebih rendah atau turun. Artinya jika teman-teman melakukan investasi pada tahun 2019 awal selama 1 tahun sampai 2020 awal, maka teman-teman akan mengalami kerugian. Tetapi lain halnya jika teman-teman memiliki kemampuan analisis pasar saham, pasti teman-teman akan tetap mendapatkan keuntungan karena teman-teman bisa memprediksi atau memperkirakan kira-kira 1 atau 2 tahun ke depan grafiknya akan naik atau turun, seperti itu. Jika di sini teman-teman pemula atau masih awam untuk melakukan analisis seperti ini, saya lebih sarankan untuk investasi di reksadana jenis pasar uang. Kenapa seperti itu? Kita langsung masuk saja di bagian pasar uang ya, langsung klik saja dan kita tunggu loadingnya. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di reksadana jenis pasar uang ini memang keuntungannya itu lebih rendah dibandingkan pada jenis saham ya teman-teman, bisa dilihat atau dibandingkan dengan yang tadi kita bahas. Tetapi di sini kemungkinan sangat besar kita mendapatkan keuntungan dari hasil investasi kita. Saya akan contohkan di bagian yang ini. Oke, langsung klik saja dan kita tunggu. Bisa dilihat ya teman-teman, untuk 1 tahun terakhir ini grafiknya itu naik terus, tidak ada penurunan sama sekali. Coba kita lihat di bagian 6 bulan terakhir, masih naik ya teman-teman untuk grafiknya, bisa dilihat ya. Dan kita coba lihat di 3 bulan terakhir ya. Oke, naik juga di sini. Kita lihat di 1 bulan terakhir. Nah, naik juga kan teman-teman grafiknya. Sekarang kita lihat 3 tahun terakhir apakah naik atau tidak. Dan ternyata di 3 tahun terakhir ini grafiknya tetap naik. Sekarang kita lihat seluruh waktunya ya teman-teman. Oke, ternyata naik ya teman-teman, tidak ada penurunan, bisa dilihat ya grafiknya. Kita lihat. Nah, di sini mulai dari 2015 April 2015 sampai 2022 grafiknya tetap naik. Jadi menurut saya pribadi, untuk pemula atau yang tidak mengetahui cara analisisnya itu seperti apa, silahkan teman-teman bisa investasi di reksadana jenis pasar uang ini. Di reksadana jenis pasar uang di sini teman-teman kemungkinan besar akan mendapatkan sebuah keuntungan setiap tahunnya. Jadi menurut saya pribadi, silahkan teman-teman bisa investasi di reksadana jenis pasar uang ini. Silahkan teman-teman bisa cek sendiri di aplikasi ajaib teman-teman. Untuk grafiknya itu kemungkinan besar itu selalu naik ya teman-teman untuk setiap tahunnya, seperti itu. Sekarang saya contohkan untuk investasi di reksadananya ya. Saya pilih di bagian HPAM Ultimate Money Market. Untuk komposisi reksadananya itu cukup bagus ya, ada CIMB dan lain-lain. Kita tinggal klik saja beli yang ini ya, langsung klik saja beli untuk melakukan investasi di reksadana. Nah, di sini kan untuk minimal pembeliannya itu 50.000 ya, teman-teman. Oke, di sini minimal 50.000. Lalu di sini juga ada keterangan estimasi prosesnya seperti apa. Silahkan teman-teman bisa baca. Jika sudah, silahkan teman-teman masukkanlah nominal setoran awal ya. Di sini saya akan melakukan setoran awal itu 200.000 ya, teman-teman, langsung tuliskan saja. Oke, jika sudah, pilih metode pembayaran. Untuk metode pembayaran ini ada beberapa metode ya. Silahkan teman-teman bisa pilih menggunakan saldo RDN atau transfer manual, dan yang terakhir metode dompet digital dengan menggunakan OVO. Di sini saya menggunakan saldo RDN ya supaya tidak melakukan transfer lagi. Jika sudah, kita klik pilih dan di sini silahkan teman-teman bisa cek terlebih dahulu ya. Apabila sudah benar datanya, kita klik di bagian store ya. Secara otomatis saldo RDN kita terpotong dan masuk ke bagian reksadana. Lalu di sini teman-teman
teman-teman bisa klik di bagian bayar dan kita tunggu prosesnya. Oke, di sini untuk pembayarannya itu sudah sukses ya teman-teman. Kita tinggal menunggu reksadananya itu sudah masuk ke portofolio kita. Bisa kita lihat ya di riwayat transaksi, kita klik saja yang tadi kita setorkan. Nah, maka akan muncul detail transaksi di sini. Untuk statusnya itu masih sedang dalam proses ya teman-teman. Kita tinggal tunggu saja sampai prosesnya benar-benar selesai. Oke, kurang lebih seperti itu cara kita menentukan investasi reksadana jenis apa yang akan kita ambil dan cara membeli atau melakukan investasi di reksadana. Semoga video yang ada di channel Agrotekun itu selalu bermanfaat untuk kita semua. Dan buat teman-teman, tolong sekali jangan lupa subscribe ya. Thank you.